Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kembali Stockfish beraksi di Komputer Chess Championship 2022 yang ada di chess.com, diikuti oleh 12 engine saat ini. Sekarang sudah memasuki sesi bridge 5 menit, increment 5 detik kawan. Dan sementara klasmen dipimpin oleh Stockfish. Kemudian ada Dragon di tempat kedua, Lila J0 di tempat ketiga, dan seterusnya dari 12 engine yang bertarung. Dan game yang saya pilih ini adalah battle antara Stockfish versus Koivisto tanggal 17 Januari yang lalu pada game ketiga mereka. Langsung kita mulai. Langkah pertama dari Stockfish yang pegang putih bermain dengan pion E4, dibalas pion E6 oleh Koivisto, pion D4, pion D5, kita temui permainan French defense. Stockfish memilih variasi taras kuda D2 dan pion A6. Ini adalah variasi atau modern system. Kuda berkembang ke F3, pion C5, langkah yang biasa dalam permainan French defense. Pion E pukul pion D5, dipukul balik oleh pion E, dan selanjutnya gajah berkembang ke E2, dibalas dengan pion C4. Untuk mendapatkan penguasaan ruang di area pertahanan putih, langsung ditantang dengan pion B3. Kalau tidak segera ditantang, pion-pion seperti ini akan cukup mengganggu nanti kawan. Di sini di backup dengan pion B5 dan Stockfish langsung rokade di langkah ke-8-nya. Di sini Koivisto melanjutkan pengembangan gajah gelapnya ke D6 dan Stockfish merespon dengan pion A4 menantang pion hitam agar struktur bangunan pion sayap menterinya rusak kawan. Apabila tantangan ini diterima akan menguntungkan putih dan pion hitam sudah tidak mempunyai bangunan yang bagus lagi di sayap menteri. Oleh karena itu pada posisi seperti ini pion didorong maju ke C3 mengancam kuda. Stockfish di sini tidak memindahkan kudanya kawan karena kuda ini tidak mempunyai peta yang bagus kecuali peta B1 ini kembali ke kandangnya. Tapi Stockfish memilih langkah pion A pukul pion B5 mengorbankan kudanya di langkah ke-10 ini. Diterima oleh Koivisto, pion pukul kuda dipukul balik oleh gajah. Langkah pengorbanan seperti ini bukan hal yang baru kawan. Karena game seperti ini tahun 80-90an ada sekitar 8 game yang pernah memainkannya. Game seperti ini yang menerima pengorbanan kuda putih dengan pion C pukul kuda dipukul balik oleh gajah. Jadi ini merupakan bukan permainan baru yang hanya bisa dimainkan oleh Stockfish. Manusia pun juga bisa memainkan variasi seperti ini. Hitam melanjutkan pengembangan kuda F6, tidak melanjutkan pukul pion putih karena betengnya akan tewas nanti. Jadi dia hanya melanjutkan pengembangan perwira kuda F6, selanjutnya rokade mengamankan raja dan dibalas dengan pion C4 menantang pion hitam. Jika tantangan ini ditolak, pion akan didorong dan seterusnya pion B juga akan didorong dan putih nanti akan mempunyai bangunan pion yang solid kawan di sayap menteri nanti. Dan tantangan ini diterima, dipukul balik oleh pion B. Masih tetap ancaman berikutnya adalah pion-pion ini segera bisa didorong maju. Di sini Koivisto rokade dan dibalas dengan pion C5. Gajah mundur. Selanjutnya adalah menteri ke C2, memberikan dukungan bagi pion-pionnya, mengkoneksikan beteng, siap digeser ke lajur-lajur pusat nanti kawan. Dan selanjutnya gajah berkembang ke E6 untuk mencoba memberikan kontrol lebih bagi peta D5. Dan Stockfish menggeser beteng F bergeser ke C1, persiapan dukungan bagi pion-pionnya. Dan pion H6 dibalas dengan gajah ke F4. Untuk mengawasi diagonal gelap ini kawan, direspon oleh Koivisto dengan kuda lompat ke H5. Gajah mundur ke E3, kuda kembali ke F6, gajah kembali ke F4, kuda kembali ke H5, gajah kembali ke E3, dan kuda kembali ke F6. Stockfish tidak ingin 3-4 repetition move kawan, yang berarti permainan akan berakhir miss karena posisinya cukup bagus dengan pion-pionnya ini. Dia melanjutkan dengan langkah kuda ke E5 dan kuda hitam ke D5. Sekarang gajah F3 oleh Stockfish. Jika sekarang kawan kuda ini berani pukul gajah, maka akan semakin kuat struktur rantai pion putih nanti di sini dengan 4 pionnya. Hitam atau Koivisto tidak mencoba bertukar kuda pukul gajah, akan merugikan bagi dia. Dia melanjutkan pengembangan kuda ke D7 untuk memberikan akses bagi menteri melindungi betengnya, kemudian nanti pion A pukul pion B5. Tapi didahului oleh kuda pukul kuda, setelah dipukul balik oleh menteri, pion B akhirnya bisa maju ke depan ke petak B6.
Walaupun sekarang terlihat hitam juga mempunyai pion bebas kawan di sisi kiri papan ini, tapi membutuhkan tempo yang banyak daripada pion putih yang ada di lajur B ini yang tinggal 2 langkah saja. Koivisto melanjutkan dengan langkah menteri ke C6. Langkah menteri yang cukup aneh tapi merupakan langkah terbaik juga pada posisi ini, di mana sekarang posisi menteri ini kawan satu diagonal dengan gajah terang putih. Otomatis kuda ini kena pin, kalau tidak menteri akan tewas atau paling tidak beteng yang ada di belakangnya nanti tewas. Dan sekarang gajah ke F4 oleh Stockfish. Kuda tidak akan berani pukul gajah ini sekarang kawan karena posisinya kena pin terhadap menterinya. Dibalas dengan gajah G5 menantang pertukaran, diterima, dipukul balik. Selanjutnya pion H3 menghentikan laju pion. Di sini beteng F bergeser ke D8 oleh Koivisto untuk memberikan backup lebih di lajur D atau lajur pusat. Sekarang beteng putih digeser ke E1, menteri hitam mundur ke C8. Mencoba memberikan dukungan bagi gajahnya mungkin menyerang menteri, tapi tetap saja kawan masih bisa nanti dihadang oleh gajah di peta ini. Jadi santai saja Stockfish. Di sini Stockfish menggeser beteng A ke B1. Memang terlihat menggeser beteng ke sini satu diagonal. Mungkin ancaman berikutnya adalah gajah, tapi seperti yang saya sebut tadi, gajah bisa menutupnya di sini. Dan di sini Koivisto juga menggeser betengnya ke B8. Menghindari ancaman garbuan ini kawan, jadi beteng digeser ke B8. Selanjutnya menteri ke D2. Mengincar pion G5 juga mengincar peta A5 untuk merebut pion hitam ini dengan dukungan pion nanti didorong terlebih dahulu. Dan di sini hitam tidak mencoba membackup pionnya ini kawan dengan pion F6. Kenapa? Menteri putih akan tetap ke A5. Dan pada posisi ini jika kalian membuat langkah seperti raja bergeser, putih akan mendorong pionnya kawan, mengorbankan pionnya ini. Jika direspon dengan langkah menteri bergerak ke peta ini kawan untuk menantang pertukaran menteri, menteri putih akan ambil pion yang ada di peta A6 ini. Jika pion ini diambil oleh beteng hitam, maka setelah beteng pukul beteng dipukul balik oleh menteri hitam, menteri putih akan mendapatkan beteng yang ada di peta D8 dan jelas putih akan menang. Pada posisi seperti ini tadi kawan, saat menteri putih ini bergerak ke peta D2, hitam tidak membackup pion G5-nya dengan pion F6, tapi mendorong pionnya maju ke G4. Pion H pukul pion G4, tidak langsung dipukul balik. Dia bermain dengan menteri ke D7 dan Stockfish mengangkat betengnya naik ke E5 mencoba memberikan pressure bagi kuda hitam di peta pusat ini. Kuda mundur ke E7 dan Stockfish menarik mundur menterinya ke E1. Gantian juga sekarang memberikan pressure bagi gajah di E6 ini. Di sini kawan, langkah menteri bergerak mundur ke E1 melepaskan pionnya yang bisa dipukul oleh menteri hitam. Tapi Koivisto menolak untuk menerima pion ini kawan. Dia bermain dengan pion A5. Kenapa tidak berani ambil pion ini kawan? Putih akan menggeser betengnya ke D1 mengancam menteri. Setelah menteri bergeser, beteng pukul beteng, dipukul balik oleh beteng hitam. Dan pion ini bisa didorong maju jika kalian memblokadenya di peta B8. Selanjutnya beteng akan pukul gajah. Setelah dipukul balik oleh menteri putih skak. Raja bergeser dan menteri bisa bergeser ke peta ini, mengepin kuda atau mengancam beteng nantinya. Pion ini masih cukup aman dengan keberadaan gajah. Jika kalian melakukan pukulan terhadap pion ini, masih bisa dipukul balik oleh gajah. Dan putih masih unggul 2 pion kawan, dan 1 pion bebas ini tinggal 3 peta yang bisa promosi. Mungkin karena itulah sudah diperhitungkan oleh Koivisto pada posisi seperti ini tadi. Menterinya tidak berani ambil pion ini, dia bermain dengan pion bebasnya pion A5, dijawab dengan pion D4. Kembali membuat langkah pengorbanan kawan, kali ini diterima oleh kuda dan beteng digeser ke D1. Tidak terburu-buru pukul balik dengan beteng atau gajah. Sekarang posisi beteng mengepin kuda, memberikan pressure lebih bagi kuda. Menteri ke C6 menghindari pin-pinan dan sekarang menteri putih mendapatkan pion di A5. Dan beteng bergeser ke C8. Selanjutnya beteng putih juga digeser ke C1 untuk melindungi pionnya. Pion bebas yang sangat berharga kawan, dengan koneksi seperti ini sulit untuk dirusak oleh hitam. Selanjutnya pion G6 untuk membuka ruang ataupun untuk mendapatkan kontrol-kontrol di peta ini kawan, agar beteng putih ini tidak leluasa untuk digeser ke lajur H nanti. Dibalas dengan pion G5.
Juga untuk membatasi pergerakan raja agar tidak bisa melintas ataupun pion ini tidak mudah untuk digeser maju kawan, dan akan memberikan jalan bagi beteng nanti digeser ke sini ke lajur H, bisa jadi dimainkan oleh putih. Di sini menteri mundur kembali ke D7, dibalas beteng kembali ke D1 memberikan pimpinan bagi kuda. Menteri bergeser ke B7, dibalas dengan menteri ke peta B5 untuk mengontrol peta C6 kawan, agar menteri ini tidak bergerak ke peta ini untuk mendapatkan pionnya. Dan di sini beteng hitam naik ke D7, dibalas beteng putih naik ke peta D4. Bersiap bergeser ke lajur H, beteng hitam turun kembali ke D8, menteri putih ke B2 meninggalkan pionnya agar bisa dipukul oleh beteng hitam. Tapi Koivisto menolak, dia bermain dengan langkah menteri ke peta C6. Di sini Stockfish tidak terburu-buru menggeser betengnya, dia bertukar gajah pukul kuda terlebih dahulu, dipukul balik oleh gajah hitam, barulah sekarang beteng digeser ke H4. Di langkah berikutnya, beteng putih di lajur E siap memberikan ancaman skak untuk membuka akses bagi menteri, mendukung betengnya melakukan skak mat. Ancaman ini diantisipasi dengan pion F6 dan beteng naik ke E7. Di sini gajah mundur ke F7 untuk memblokade akses beteng untuk mendukung beteng satunya bergerak ke peta H7 nanti kawan. Di sini Stockfish mendorong pionnya maju, tinggal satu peta lagi, beteng bergeser ke B8 dan menteri ambil pion di F6 menantang pertukaran menteri. Sebelum bertukar menteri, beteng hitam melakukan skak di peta D1, raja bergeser, dan menteri pukul menteri, dipukul balik oleh pion. Selanjutnya, pion G5 mengancam beteng. Beteng bergeser ke G4, mengancam pion dengan tempo skak nanti. Di sini raja bergeser ke H7. Cukup aneh kawan, meninggalkan gajahnya yang bisa dipukul oleh Stockfish, beteng pukul gajah skak. Jika pada posisi ini raja ini bergeser kawan untuk menghindari ancaman skak berikutnya ini, setelah pukul pion G5, ancaman berikutnya adalah beteng maju karena mendapatkan dukungan dari pionnya ini, akan siap pukul gajah. Di sini jika kalian melanjutkan dengan langkah beteng bergeser ke lajur C untuk mendapatkan pion, putih akan mengangkat beteng satunya ke G7 mengancam gajah, gajah akan pindah dan beteng akan siap bergeser untuk memberikan ancaman skak di sini. Jika kalian mengambil pion ini kawan, selanjutnya beteng H8 skak hanya bisa ditutup oleh gajah, beteng satunya akan bergeser dan siap memberikan ancaman skak mat berikutnya yang sulit sudah untuk diantisipasi. Jadi di sini tadi kita lihat raja langsung bergerak ke H7 mengorbankan gajahnya, beteng pukul gajah skak, raja ke G6 melindungi pion juga mengancam beteng sekarang. Di sini beteng ke G7 skak, raja tidak ambil pion, dia melangkah ke F5. Beteng pukul pion G5 skak, tidak ambil pion lagi, dia bergeser ke F4. Mencoba mencari settlement mungkin kawan. Di sini beteng digeser ke H5 dan beteng hitam bergeser ke B1 ingin mendapatkan pion. Pion C didorong maju untuk berkoneksi dengan temannya dan raja hitam bergerak ke E4. Beteng D7 oleh putih untuk membatasi ruang gerak raja hitam agar tidak bisa bergeser ke kiri. Beteng hitam ke C1 mengincar pion. Di sini pion didorong maju dan beteng ambil pion C7. Kenapa tidak ambil pion ini kawan? Karena inilah masalahnya juga. Pion bisa promosi dengan open serangan. Beteng pukul menteri, beteng satunya akan tewas. Sama saja di sini Koivisto lebih memilih langsung sikat pion di C7, dipukul oleh beteng putih, raja hitam bergerak ke D4. Pion F7 gantian pion di lajur F. Di sini kawan, di turnamen ini tidak ada kata menyerah kawan. Permainan berakhir dengan skakmat ataupun trifot repetition move atau settlement. Raja hitam ke D3 dan seterusnya seperti ini kawan. Saya tidak akan terlalu menjelaskan satu persatu langkahnya. Dan nanti akan kita temui skakmat yang cukup bagus, skakmat yang klasikal dengan skakmat 2 beteng kawan. Di baris kedua dihadang beteng dan dieksekusi di baris pertama oleh beteng satunya skakmat. Itulah kawan permainan antara Stockfish versus Koivisto dalam permainan Blitz 5 menit increment 5 detik di komputer Chess Championship yang ada di chess.com. Kalian jika ingin melihat permainan turnamen ini di chess.com,
kalian bisa masuk ke websitenya, kalian di situ klik coba ikon other atau lainnya dalam bahasa Indonesia, nanti kalian akan melihat di situ permainan para engine yang sedang berlaga. Semoga permainan dari engine ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.